time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom, perkenalkan nama saya Sylvia Nikita Lipir dengan NIM 3124-077, kelas B asal Puri dari Pendidikan Biologi, angkatan tahun 2004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan etika deskriptif terhadap kawin tangkap dan dampaknya beserta dengan solusinya. Pandangan etika deskriptif terkait dengan tujuan dan dampak praktek kawin tangkap dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu 1. Aspek budaya, penghormatan terhadap tradisi dan pengakuan terhadap peran keluarga. Dalam masyarakat Sumba, kawin tangkap dapat dianggap sebagai cara untuk memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan status sosial keluarga. 2. Aspek sosial, pengakuan terhadap peran perempuan. Dalam masyarakat Sumba, kawin tangkap dianggap sebagai cara untuk meningkatkan status sosial perempuan dan memberikan mereka kesempatan untuk memilih pasangan. Pengurangan konflik sosial. Kawin tangkap dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik sosial yang terjadi jika seorang pria dan wanita dari keluarga yang berbeda. 3. Aspek etika. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kawin tangkap dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk memilih pasangan hidup. 2. Pengakuan terhadap tanggung jawab. Kawin tangkap dianggap sebagai cara untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan ekonomi antara keluarga. Adapun dampak dari praktek kawin tangkap yang dilakukan oleh masyarakat Sumba. 1. Dampak positif. Kawin tangkap dapat meningkatkan status sosial keluarga dan mengurangi konflik sosial. 2. Dampak negatif. Meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan membatasi kesempatan pendidikan dan ekonomi bagi perempuan. Dampak sosial. 1. Stigmatisasi. Pelaku dan korban kawin tangkap dapat mengalami stigmatisasi dari masyarakat yang dapat menyebabkan mereka merasa malu dan terisolasi. 2. Kehilangan status sosial. Korban kawin tangkap dapat kehilangan status sosial mereka dalam masyarakat, terutama jika mereka dipaksa untuk meninggalkan keluarga dan teman-teman mereka. 3. Ketergantungan ekonomi. Pelaku kawin tangkap dapat menyebabkan mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Yang kedua, dampak psikologis. 1. Trauma. Dapat mengalami trauma psikologis yang serius termasuk depresi. 2. Kehilangan kendali. Korban kawin tangkap merasa kehilangan kendali atas hidup mereka yang dapat menyebabkan mereka merasa putus asa. 3. Perasaan bersalah. Pelaku kawin tangkap dapat merasa bersalah dan menyesali atas tindakannya. Terus yang terakhir, dampak normatif. 1. Pelanggaran hak asasi manusia. 2. Kegagalan untuk otonomi. 3. Kegagalan untuk menghormati prinsip keadilan. Nomor 3, adapun beberapa solusi pribadi terkait penanggulangan praktek kawin tangkap di masyarakat Sumba. 1. Pendidikan dan kesadaran. Memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia, terutama hak perempuan. Yang kedua, memberikan pendidikan tentang bahaya kawin tangkap. 2. Advokasi dan dukungan. Beradvokasi untuk menghapus kawin tangkap dengan bekerja sama dengan pemerintah. Memberikan dukungan untuk korban kawin tangkap termasuk bantuan psikologi, hukum, dan ekonomi. 3. Perubahan sosial dan budaya. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dan menghindari praktek kawin tangkap. Mengembangkan alternatif untuk praktek kawin tangkap seperti pernikahan yang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. 4. Bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang bertujuan untuk menghapus praktek kawin tangkap. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.